Di daerah yang sangat dingin, seperti puncak pegunungan tinggi atau wilayah kutub, salju turun hampir setiap waktu. Tiap tahun, salju baru menumpuk di atas salju lama. Karena suhu yang sangat rendah, salju itu tidak mencair, tapi justru semakin padat. Lama-kelamaan, tumpukan salju berubah menjadi es yang padat. Ketika es sudah cukup tebal, beratnya membuat mengalir perlahan menuruni lereng. Aliran air yang besar yang berasal dari es inilah yang disebut glasier. Glasier bergerak dengan dua cara utama. Pertama, aliran internal, yaitu ketika es di bagian dalam bergerak seperti benda plastis tidak sepenuhnya padat, tapi bisa meluncur perlahan. Kedua, geseran basal, yaitu ketika lapisan tipis air di dasar es membuat glasier bisa meluncur di atas permukaan tanah. Gabungan dua gerakan ini membuat glasier mampu mengalir meskipun sangat lambat, hanya beberapa meter dalam setahun. Selama bergerak, glasier melakukan erosi, yaitu mengikis dan mengangkat bebatuan yang ada di bawahnya. Ada dua cara utama terjadinya erosi glasial, yaitu yang pertama abrasi, yang dimana batu-batu kecil yang terbawa oleh es bergesekan dengan tanah di bawahnya seperti amplas raksasa yang menggores permukaan batuan dasar. Proses ini meninggalkan garis halus yang disebut striation. Yang kedua ada plucking atau pengupasan, ketika glasier menarik dan mencabut bongkahan batu yang retak dari dasar lereng. Batuan itu kemudian terbawa jauh bersama aliran es. Proses erosi inilah yang membentuk bentuk lahan khas glasial seperti lembah berbentuk U hasil kikisan glasier pada lembah sungai sempit, cirque yaitu cekungan besar di puncak gunung tempat es dulu menumpuk, aret punggungan tajam yang terbentuk di antara dua lembah glasial, dan horn puncak gunung runcing hasil pertemuan beberapa cirque. Ketika suhu di bumi mulai meningkat, glasier perlahan mencair dan mundur dari wilayah yang sebelumnya tertutup es. Proses pencairan ini menyebabkan batu, pasir, dan lumpur yang semula terbawa di dalam es dilepaskan kembali ke permukaan. Inilah yang disebut pengendapan glasial. Material hasil sisa glasier dikenal dengan istilah till, yaitu campuran berbagai ukuran batuan dan tanah tanpa pola susunan yang teratur. Dari proses ini, terbentuk beragam bentuk lahan khas daerah bekas glasier. Salah satunya adalah moraine, yaitu tumpukan material endapan seperti batu dan kerikil yang terbentuk di tepi atau di ujung glasier. Moraine terbagi menjadi beberapa jenis, seperti moraine terminal yang menunjukkan titik terjauh glasier dan moraine lateral yang berada di sisi-sisinya. Selanjutnya ada outwash plain, yaitu dataran luas yang tersusun dari pasir dan kerikil hasil endapan air lelehan es. Aliran air ini membawa material halus menjauh dari kaki glasier, sehingga membentuk permukaan datar dan luas yang sering menjadi lahan subur. Bentuk lain adalah drumlin, yaitu gundukan berbentuk lonjong yang memanjang searah dengan pergerakan glasier. Bagian ujung drumlin yang landai menunjukkan arah aliran es di masa lalu, sehingga sering digunakan untuk menelusuri sejarah pergerakan glasier. Kemudian ada esker, yaitu punggungan panjang dan berliku yang terbentuk dari endapan pasir serta kerikil di dasar sungai bawah es. Setelah es mencair, endapan tersebut tampak seperti jalur berliku di permukaan tanah menyerupai tanggul alami. Terakhir, terdapat kettle, yaitu cekungan atau lubang besar yang terbentuk ketika bongkahan es besar terperangkap dalam endapan dan kemudian mencair. Lubang ini sering terisi air hujan atau air lelehan, membentuk danau kecil yang disebut kettle lake. Di daerah pesisir, glasier juga bisa berinteraksi dengan laut. Saat mencapai garis pantai, ujung glasier kadang pecah dan jatuh ke laut, membentuk gunung es atau iceberg. Sedimen yang terbawa glasier akan jatuh ke dasar laut saat es mencair, menghasilkan lapisan sedimen laut khas yang disebut drop stones.
Proses ini disebut lingkungan glasiomaritim, yaitu pertemuan antara es, air, dan sedimen di daerah pesisir dingin. Semua proses tadi, dari pembentukan es, pergerakan, pengikisan, hingga pengendapan, bekerja selama ribuan tahun. Hasilnya adalah bentang alam glasial yang luar biasa. Lembah berbentuk U, danau kecil, punggungan tajam, hingga dataran luas dari endapan pasir dan juga kerikil. Inilah bukti bahwa kekuatan alam, bahkan dari es yang bergerak pelan pun, mampu mengukir wajah bumi dan meninggalkan jejak menakjubkan hingga hari ini.